Di dalam nama Tuhan Yesus
lagi. Kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi zaman yang serba sulit hari-hari ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan takut karena Tuhan ada bersama-sama kita. Hanya dengan Allah saja hati kita tenang. Karena kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Haleluya. Hatiku tenang berada denganmu.
Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi ke hamba-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini jumpa kembali dalam ibadah online ketepatan hari Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Idul Fitri ya kepada jemaat atau keluarga jemaat yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tidak menghalangi sebelum kita berkunjung, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan langsung membaca kitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan yang sedang berada di rumah. Pagi ini kita melihat satu tema saya ambil pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi hari-hari ini, karena Yesus akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan menuntun mereka. Roh Kudus inilah yang akan menghiburkan para murid-murid pada saat itu. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana pesan Yesus kepada murid-murid, demikian juga kepada saya dan saudara-saudara sebagai orang percaya. Apa yang menjadi kerinduan Yesus kepada kita ketika Dia memberikan penolong itu ke dalam kehidupan saya dan saudara? Kita akan melihat dalam firman Tuhan. Kita kembali kepada Alkitab di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga dan kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus mengirim Roh Kudus-Nya kepada murid-murid, tujuannya adalah agar supaya murid-murid, agar supaya orang percaya, agar supaya saya dan saudara pada pagi hari ini ada satu pembaharuan iman. Pembaharuan iman yang teguh di dalam Dia. Ada kelahiran baru, ada pembaharuan yang baru, hal yang luar biasa. Sehingga Roh Kudus yang memperbarui hati dan pikiran kita, sehingga bukan lagi kita, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kristus yang tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita ada pembaharuan iman, peningkatan iman, lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya dan saudara pada pagi hari ini Bapak Ibu, supaya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga pembaharuan iman itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tujuan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita untuk memperbarui hidup kita, kelahiran baru, pengertian baru, paradigma yang baru tentang Kristus, sehingga kita bisa melakukan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, kita kembali ke dalam firman Tuhan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengirim Roh Kudus kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya, agar supaya murid-murid, agar supaya orang-orang percaya dapat dipimpin kepada kebenaran firman Tuhan.
hidupnya bisa dipimpin oleh kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara, hendaknya hidup kita dipimpin oleh kebenaran oleh firman Tuhan. Jika kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, otomatis kita ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Roh Kudus, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga lebih dewasa pengertian kita tentang firman Allah. Lebih dewasa pengertian kita tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara, yang tujuannya adalah untuk memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup kita tetap pada koridor firman Tuhan. Hidup kita lebih berkembang, lebih dewasa, lebih beriman di dalam Tuhan, saudara. Inilah yang menjadi kerinduan saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari kita terus meminta kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita kepada kebenaran yang membawa kita lebih dewasa dan mengerti arti kebenaran itu. Setelah kita mengerti kebenaran itu, maka kita akan menjalankan kebenaran itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita langsung membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dan 15. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Iya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, tujuannya adalah agar supaya murid-murid, agar supaya orang percaya seperti kita orang percaya ini hidupnya dipimpin kepada anak-anak Allah. Ya Bapa, kita bisa memanggil ya Bapa. Kita layak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tidak sungkan-sungkan lagi untuk datang kepada Bapa, menyembah Bapa, memuliakan nama Bapa melalui Yesus Kristus. Kita tidak lagi sungkan-sungkan untuk menyembah Bapa, mempermuliakan namanya. Karena apa? Karena hidup kita oleh Roh Kudus, kita telah dipimpin, hidup kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita sudah layak untuk menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kita semakin diperbarui oleh Roh Kudus lewat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini. Maka kita layak sebagai anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang berada di rumah, yang bisa menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, rindukanlah Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus. Haleluya. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
percaya Engkaulah penolong kami yang sejati. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau telah menolong kami Tuhan. Engkau melayakkan hidup kami untuk serupa seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya pagi ini Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Seberapa sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ibadah ini Tuhan, mari Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus dalam segala usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menolong menuntun hidup kami untuk serupa dengan seperti Engkau, seturut dengan firman-Mu, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ibadah ini Tuhan. Pakai mereka semua menjadi alat-Mu Tuhan. Perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami Tuhan Yesus lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau. Baik hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini, Engkau memberkati mereka, Engkau pakai hidup mereka menjadi alat-Mu dalam melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami. Engkau lalukan dari virus corona untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami sehingga kami boleh kembali memuliakan Engkau seperti biasa. Masuk dalam rumah Tuhan bersama-sama untuk meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh kami merasakan pertolongan-Mu yang ajaib, pemeliharaan yang luar biasa atas seluruh sidang jemaat-Mu yang mereka sedang berada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, terimalah dan bawalah berkat Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih Anak yang tunggal, dan persekutuan damai sejahtera Roh Kudus yang akan menyertai sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.